yang mempelajari Novum Testamentum dan juga Septuagint. Begitu Dokter Mangapul. Kecuali Dokter Mangapul bisa memberikan, ya ini pertanyaannya, kita masuk ke sana. Bisa memberikan, oh ini misalnya ke Hebrew, kitab Ibrani yang ada di Perjanjian Baru ini, penulisnya adalah ini, dia mendapatkannya dari ini, dan gurunya ini, dan ini sampai ke Yesus. Nah, ini baru kita bisa benarkan dan Islam mengakui bahwa memang setara dengan Al-Quran, pewahyuan dari Biblos itu sendiri. Tapi kalau tidak ada, maaf seribu maaf, kami menghargai cara Anda mengimani kitab Anda. Silakan Dokter Mangapul untuk dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan juga membahas tentang perdebatan yang dilakukan oleh Triune Slayer, Panatua Triune Slayer atau Kores Kristus atau Kelvin, aka Kelvin, yang datang ke roomnya Mangapul Sagala saat Mangapul Sagala menjelaskan pewahyuan Quran versi Pak Mangapul Sagala. Ya, dia lagi menjelaskan kepada murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekolahnya tentang pewahyuan Quran maupun Alkitab ya, alias dia membahas perdebatan antara Ustadz Zuma dengan Muriwali. Bahkan perdebatan tersebut dibahas sampai berchapter-chapter. Kalau saya lihat, malah yang dia bahas itu jauh lebih panjang daripada debatnya. Kalau debatnya itu 1,5 jam sampai 2 jam, Mangapul Sagala membahasnya itu sampai berjam-jam ya, berjilid-jilid. Untuk satu seri saja berjam-jam, ini sudah sampai 3 seri dia membahasnya. Dan kali ini dia membahasnya dengan murid-muridnya. Dia ingin menjelaskan kepada murid-muridnya. Tetapi nanti kita lihat kira-kira bagaimana tanggapan murid-muridnya. Dan mungkin teman-teman harus lebih memperhatikan ekspresi wajah dari murid-muridnya. Jadi kalau kita bilang, mimik wajah itu nggak bisa menipu. Ya, mimik wajah itu nggak bisa menipu. Kita akan lihat mimik wajah itu kalau orang itu kebingungan, ya, senang atau marah. Dari ekspresi wajah itu bisa digambarkan. Jadi teman-teman tolong perhatikan nih ekspresi wajah orang-orang yang ada di ruangan tersebut, karena orang-orang di sini kan open cam semua, kita bisa lihat ekspresi wajahnya. Kecuali mereka bisa poker face ya, tapi saya rasa belum sampai level poker face lah. Mereka bisa menyamarkan mimik wajah, enggak. Mereka ini cuman orang-orang yang sedang belajar ya. Mereka ini mahasiswa yang sedang belajar. Dan ini jumlahnya juga beberapa orang. Kalaupun ada yang jago poker face ya, ada yang bisa menipu ekspresi wajahnya, ya paling beberapa orang. Tetapi ini kan mahasiswa yang sedang belajar, dan mereka juga nggak nyangka ya, bahwa Panatua akan masuk ke room mereka, sehingga mereka terkejut. Mereka terkejut, dan saat mereka mendengarkan pemaparan dari Triune Slayer, teman-teman bisa melihat ekspresi wajah mereka yang makin bingung gitu kan. Makin bingung dengan tema yang dibahas ini gitu. Kalau saya lihat ya, ini menurut pendapat saya mereka jadi bingung. Kenapa? Karena waktu Pak Mangapul menjelaskan di awal pun sebenarnya mereka kayak ekspresinya datar. Ekspresi mereka datar kalau teman-teman lihat. Kalau orang ekspresi datar itu biasanya dua. Ya, yang pertama mereka itu bingung apa yang dijelaskan, nggak ngerti. Sama kayak orang ngomong sama kita nggak ngerti, kita ya diam saja gitu. Kita diam, ekspresi wajah kita datar. Atau yang kedua, kita nggak percaya dengan yang dia omongin. Ya, kalau kita nggak percaya, ya kita diam juga gitu. Biasanya raut wajah yang datar itu menandakan hal-hal seperti itu. Kalau kita yakin percaya, kita senyum. Kita semangat. Ya, ada orang menjelaskan kepada kita, kalau kita setuju,
nampak cahaya dari wajah kita. Dari wajah kita itu akan nampak bahwa kita senang, ya. Kita yakin gitu. Sama kayak misalnya kita ketemu dengan dua orang guru gitu. Kalau yang guru pertama itu ngajarinnya bagus, ya kita bisa mengerti apa yang dia sampaikan, akan nampak ekspresi semangat dari wajah kita. Tapi kalau yang dia jelaskan membingungkan, biasanya kita kayak bengong aja gitu. Ya, jadi mohon teman-teman perhatikan nih raut wajah ya, ini yang paling penting. Nanti kita tanggapi lagi. Oke, kita putarkan dulu video berikut saat Panatua Triun Slayer datang ke tempatnya Pak Mangapul Sagala, ya ke roomnya Mangapul Sagala, dan menjelaskan pewahyuan kepada Pak Mangapul. Bersama kita sudah gabung ada ini Kores, ya Kores, kami berikan waktu jika bersedia, mohon buka kamera 3-5 menit, bertanya langsung pada poin karena kita fokus malam hari ini. Silakan. Oke, ya, bisa buka kamera. Mungkin dilewat dulu, aku mau siap-siap dulu. Ini belum pakai baju soalnya. Bentar ya. Oh gitu, baik. Kita oke, baik. Kita udah deh. Ini udah siap. Ya, mohon buka kameranya, langsung bertanya pada poin ya. Bung ya, Kores. Thank you. Salam malam ke kawanku dari saudara-saudari kekristenan dan juga Dr. Mangapul Sagala. Aku sudah banyak mendengar mengenai Dr. Mangapul Sagala. Ini ya sangat keras dalam memberitakan kebenaran ya. Baik Islam maupun kekristenan pun dihajar juga gitu. Kalau misalnya bertentangan dengan Alkitab tentunya. Nah ini mengenai topik ini sendiri, pewahyuan dalam Al-Quran dan juga dalam Biblos ini berbedanya begini Dr. Mangapul. Berbedanya adalah pewahyuan dalam Al-Quran itu orang-orang yang melanjutkan lisan dari Rasulullah SAW mengenai wahyu ini bersambung. Saksinya ada, perawinya ada, dan terekam dalam kitab Asma Ar-Rijal. Yang menarik, dari kekristenan Dr. Mangapul, ini itu tiba-tiba kitabnya ada, tapi penulisnya nggak tahu siapa, lalu disampaikannya ke siapa, disampaikannya ke siapa, dan kok bisa sampai ke Yesus dari penulis ini. Nah, itu pembuktiannya itu yang tidak ada. Dan ini sudah diakui oleh semua scholars yang mempelajari Novum Testamentum dan juga Septuagint. Begitu Dr. Mangapul. Kecuali Dr. Mangapul bisa memberikan, ya ini pertanyaannya, kita masuk ke sana. Bisa memberikan, misalnya ke Hebrew, kitab Ibrani yang ada di Perjanjian Baru ini, penulisnya adalah ini, dia mendapatkannya dari ini, dan gurunya ini, dan ini sampai ke Yesus. Nah, ini baru kita bisa benarkan dan Islam mengakui bahwa memang setara dengan Al-Quran, pewahyuan dari Biblos itu sendiri. Tapi kalau tidak ada, maaf 1000 maaf, kami menghargai cara Anda mengimani kitab Anda. Silakan Dr. Mangapul untuk dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya mengatakan yang Kristen. Apakah Anda Kristen? Bukan. Alhamdulillah aku Muslim dari lahir. Oh, tolong dibuka kameranya kalau mau. Oh gitu, kita dialog jadinya ya. Silakan. Ya dialog dong. Anda menyebut tadi Septuagint dan Novum Testamentum. Apa itu? Septuagint itu terjemahan tanahnya Yahudi yang dilegitimasi oleh Ptolemy di Mesir itu. Apa maksudnya tanahnya Yahudi? Tanahnya Yahudi, kitab sucinya Yahudi itu tanah namanya. Yang kalau di kekristenan ganti nama menjadi Perjanjian Lama. Lalu dalam bahasa? Septuagint itu dalam bahasa Yunani. Mengapa dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Yes, karena Ptolemy ini meminta, karena tertarik dengan kitab Yahudi, tanahnya Yahudi ini, maka Ptolemy meminta untuk diartikan ke bahasa yang general pada masa itu, yaitu bahasa Yunani. Diutuslah 70 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan. Kan gitu sejarahnya, simpelnya begitu aja sih. Baik, terima kasih. Jadi memang, saudaraku Kores, ya, kenapa namamu pakai Kristus? Ya, karena Kores pun ternyata diurapi oleh Tuhan, Pak Mangapul. Di Yesaya 45 nomor 1. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara pewahyuan, memang beda. Ya, bedanya apa? Kan
umat Muslim seperti diceritakan oleh Ustaz Zuma menerima pewahyuan langsung kepada Nabi Muhammad kan? Betul. Satu orang kan? Satu orang. Nah, di dalam Alkitab dan PLPB itu bukan satu orang, kurang lebih 40 orang, jadi beda dong. Mulai Maksudnya? dari Torah, Iya. Torat Musa, ya, kalau tadi Tanak katanya kan bisa dibagi 3 itu kan? Yes, begitu. Torat, nabi-nabi, dan kitab-kitab sastra sejak Mazmur itu, Zabur. Ya, puji-pujian. Ya kan, puji-pujian. Itu juga ada di Quran itu kan. Karena saya punya Quran itu, Kores. Alhamdulillah. Jadi salah satu buku yang saya baca itu, yang selalu di meja saya ini Quran ini. Masya Allah. Jadi saya sudah lama. Saya apresiasi Dr. Mangapul. Saya sudah lama merasa buku yang serius harus dipelajari oleh semua manusia adalah kitab suci. Nah, saya tahu dari dulu waktu masih SMP, kitab suci Kristen, Bible, kitab suci Islam, Quran. Jadi itulah semangat saya. Makanya mungkin sudah pernah dengar, kalau pagi-pagi saya ada di bandara, saya sering mendengar siraman itu. Ya, baik dulu dari Aagim atau Jainuddin MZ begitu ya. Dia dulu yang sering saya kutip kalimatnya, dari manapun sumbernya, kalau itu adalah hal yang baik, terima. Tapi kalau itu hal yang buruk, tolak. Misalnya, dia berkata, saya terkesan itu, Bung Kores, sekalipun itu dari dubur ayam, pantat ayam, kalau dia adalah telur, terima dan nikmati. Sekalipun itu dari mulut raja, kalau itu adalah muntahan, buang. Hebat enggak? Cakep banget. Mantap kan? Saya suka itu, kutipan itu. Itu Dr. Mangapul. Dan mantap. Kalau dengar YouTube saya udah beberapa kali saya kutip itu. Ya, jadi terima kasih Bung Kores mau masuk. Jadi memang beda pewahyuannya, sistem pewahyuannya beda Bung Kores. Jadi kalau kamu bilang tadi dari mana, baru ke Kristus, di situ aja kamu udah salah. Karena Kristus itu tidak menerima wahyu, dia adalah pewahyu. Nah jadi salah kan? Jadi you give me a wrong question, so how can I give you a right answer? Sama aja itu seperti kamu bertanya, Pak Mangapul, tolong terangkan kepada saya bujur sangkar yang bulat. Kalau bujur sangkar nggak bulat kan? Bujur sangkar nggak bulat? Iya. Jadi kalau Anda bertanya, tolong jelaskan kepada saya bujur sangkar yang bulat, saya nggak bisa jawab kan? Betul. Yang salah bukan saya, pertanyaannya yang salah. Jadi begitu juga Bung Kores, ya. Saya harap Anda ya menyadari konsep kita beda. Dan pertanyaan Anda salah. Yesus itu pemberi wahyu, bukan penerima wahyu. Begitu dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Wahyu 1 nomor 1 itu Yesus mendapatkan wahyu yang dikaruniakan oleh Theosnya. Begitu dulu ya. Kan pertanyaanmu udah aku jawab. Ada saatnya nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau kamu mau saya bimbing kamu ya. Begini. Oke, silakan dilanjutkan. Iya baik, kita sudah mendengar. Iya teman-teman perhatikan dulu ya. Di sini Kelvin atau Panatua Triunus Slayer atau Kores Kristus itu di-kick, ya disingkirkan dari ruangan itu, langsung disepak keluar dia ya dari ruangan tersebut. Dan teman-teman di sini perhatikan ekspresi wajah mereka setelah kedatangan Kelvin. Salah satu pertanyaan begitu. Ya baik, kita lanjut kepada berikutnya tanggapan mungkin ya, tanggapan dari rekan-rekan yang sudah ada di Zoom. Nanti saya mohon kesediaan Ibu Sartika ya,
dan Permata, kalau bisa juga Roma bantu dari YouTube ya. Oke, baik. Ya begitu Pak. Apa yang teman-teman perhatikan ini ya, wajah Pak Mangapul, wajah murid-muridnya. Didik ya, juga kepada kalangan tersendiri kita di malam hari ini. Tentu viewers yang meminta kita menanggapi hal ini. Bagaimana sebenarnya hal ini? Klaim-klaim yang disampaikan tadi yang sudah kita paparkan masing-masing oleh 3 panelis tadi Pak. Ya, terima kasih Bang Salomo Sihombing, ya, kandidat Master Teologi. Ya, kiranya sukses terus ya. Saya dengar IPK-nya 3,85 ya. Puji Tuhan Pak. Ya, puji Tuhan. Kalau bisa lulusnya juga begitu. Nanti kalau sampai lulus 3,85, saya udah bilang sama Pak siapa? Dr. Asigor Sitanggang ya. Betul Pak. Saya udah bilang langsung aja masuk dokter ya, saya bilang, tapi kau cari beasiswa. Jadi, dan puji Tuhan kan sekarang Pak Asigor itu ketua postgrad kan? Ya, Kaprodi doktoral. Kaprodi kan, jadi siap-siap kau nanti beasiswa dari STT. Bilangin sama Pak Asigor ya. Kita udah ngomong itu sambil makan saksang waktu itu, makan saksang panggang. Ingatin aja Pak Asigor. Dan jangan lupa Bang Salomo, saksang dan panggang itu bukan harum. Ya, benar Pak, lagi betul, ya. Pak. Saksang dan panggang bukan makanan haram, tapi Oke, teman-teman sudah lihat ya bagaimana Panatua Triune Slayer itu datang ke sana dan mengacak-ngacak room itu. Jadi kalau teman-teman lihat, ya kalau teman-teman perhatikan wajahnya, tegang sekali, ya tegang sekali orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Dan Pak Mangapul Sagala ya mencoba untuk mencairkan suasana. Kenapa? Karena mereka masih terkejut dengan kedatangannya Triune Slayer ya. Jadi coba dicairkan dulu suasananya karena masih nggak enakan gitu kan. Baru dia cerita-cerita tentang IPK sama saksang gitu kan, makan saksang harum gitu kan. Jadi tujuannya apa? Supaya ya orang-orang di situ jadi lebih rileks gitu. Karena di awal ada sedikit tegang ya, wajah-wajah mereka kan nampak itu, wajah-wajah yang masih terkejut dengan kedatangan Kores Kristus yang menyampaikan hal tersebut. Yang lebih konyol, Pak Mangapul mengatakan memang nggak bisa dibandingkan. Kalau Alkitab itu dari 40 orang, bahkan mungkin lebih ya, itu kumpulan dari kitab-kitab orang lain, tulisan-tulisan orang yang berbeda-beda, digabungin jadi satu. Tulisan tangan manusia. Nggak bisa dibandingkan karena nggak cocok, beda gitu kan. Tetapi kenapa dijadikan tema debat kalau begitu? Kenapa Anda bahas juga kalau begitu? Anda bilang memang berbeda, tapi Anda bahas juga gitu. Anda bahas juga di tempat Anda. Ya. Jadi saya bilang, inilah kacau sekali. Ya. Oke, kita akan putarkan. Kita putarkan pula. Kita pertunjukkan ya. Ini Wahyu 1, ayat 1 ya. Mulai dari Wahyu 1 ini ya. Judul. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Yang dikaruniakannya Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Apa nih? Wahyu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini mendapatkan wahyu. Ya, dikaruniakan wahyu tersebut oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Yesus dikaruniakan wahyu oleh Allah. Saat lari ke sini, tadi Kores Kristus ya, atau Triune Slayer, ingin membahas kenapa ada Wahyu 1, langsung di-kick keluar ya. Langsung di-kick keluar oleh admin, atau Pak Mangapul sendiri, saya nggak tahu siapa yang nge-kick. Ya. Jadi langsung di-kick keluar, kenapa? Karena sudah menyinggung Wahyu 1 ini. Karena di Wahyu 1 ini ada Wahyu Yesus Kristus. Dan ini sekaligus akan menampar pernyataan-pernyataan yang sudah mereka buat. Jadi dianggap berbahaya. Ini kalau diteruskan berbahaya, karena di dalam ruangan itu yang pasti ya, ada murid-muridnya,
Terus yang kedua, penonton-penontonnya ini kan penonton-penonton Kristen mayoritas. Orang-orang Kristen yang menonton. Jadi kalau terungkap bahwa ada wahyu Yesus Kristus, ini akan mengguncangkan iman. Di sini jelas bahwa Yesus mendapatkan atau dikaruniakan wahyu. Bukan Yesus sendiri yang merupakan pemberi wahyu. Pak Mangapul mengatakan bahwa Yesuslah ya yang memberikan wahyu tersebut. Dia bukan penerima, tapi dia yang memberikan. Menurut Pak Mangapul Sagala. Tetapi di Wahyu 1, di Alkitab sendiri menyatakan bahwa Yesus Kristus dikaruniakan wahyu oleh Allah. Diberikan. Nah, tentu saja hal tersebut kontradiktif. Jadi kalau dibahas terus ini berbahaya ya. Jadi pilihan bijak yang mereka lakukan dengan cara mengki Triune Slayer atau Kores Kristus, agar ini tidak membuat penonton dan juga murid-muridnya menjadi tahu tentang wahyu Yesus. Nah, ini yang coba ditutupi ya. Sangat disayangkan kenapa Bang Slayer diki dengan cara seperti itu. Diskusinya baru berlangsung cukup pendek. Yang pertama, ya, yang ngomong juga lebih banyak Pak Mangapul kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman nonton ulang. Jadi cuman ada 5 menit di dalam ya, kurang lebih 5-7 menit di dalam. Dan yang ngomong pun itu Pak Mangapul lebih banyak. Slayer cuman nanya gitu. Itu pun langsung main disepak keluar karena dianggap mungkin, wah bahaya nih kalau disinggung Wahyu 1 ini ya. Nah, inilah bedanya kita dengan sebelah. Kalau kita diskusi, ya selama orangnya sopan, selama orangnya bisa ganti-gantian ngomong, bisa diam, ya habis ngomong bisa diam, kita berikan kesempatan. Tetapi kalau dia cuma bisa kejang-kejang, teriak-teriak, marah-marah, tanpa memberikan kesempatan orang lain ngomong, itu kita sepak. Ataupun yang kedua ya, dia datang dengan berbohong, begitu ketahuan kita suruh ngaku, ya kita kasih faktanya bahwa dia berbohong, dia nggak mau ngaku, itu juga susah. Jadi kita di sini ngomong berdasarkan bukti-bukti saja, jangan berdasarkan asumsi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa Triune Slayer datang ke tempat Pak Mangapul dan membuat satu pernyataan yang saya rasa kalau orangnya jeli, ya penontonnya jeli, mereka bisa mencari tahu. Tadi sudah dibilang ya, Wahyu 1. Harusnya penonton-penonton itu kalau memang kritis orangnya, mau belajar, mereka bisa mencari tahu sendiri dan menemukan kebenaran itu. Ya, semoga mereka bisa kritis. Itu yang kita harapkan, karena tujuan kita membuat diskusi, ya debat seperti ini, ya kita jelaskan kepada audiens, itu kan tujuannya supaya teman-teman kita ini bisa diselamatkan, teman-teman kita ini bisa menemukan kebenaran. Nah, tujuan kita nggak lebih dari itu. Dan teman-teman bisa lihat ekspresi wajah dari murid-muridnya tadi ya. Di awal nggak ada senyum, baru terakhir bahas-bahas makanan, baru bisa agak-agak senyum sedikit. Ya, kalau teman-teman lihat. Ya, ini saya kasih lihat lagi ya. Sudah mulai bisa senyum nih ya. Ada senyum-senyum kecil karena sudah bahas makanan. Ya, kalau tadi sebelumnya tegang sekali karena memang itu sangat ini ya, telak sih saya bilang, sangat telak. Begitu kita mengetahui bahwa orang yang selama ini kita percaya, bahwa yang selama ini kita anggap sebagai guru, ternyata pernyataannya itu kontradiktif. Dia ngomong A, kenyataannya B. Itu kita pasti langsung terpukul. Kita nggak bisa terima itu. Wah, ternyata selama ini nggak sesuai gitu. Ya. Saat orang sadar bahwa selama ini dia salah, itu benar-benar pasti akan membagongkan. Ya, sangat membagongkan. Jadi kita harap maklum lah ekspresi wajahnya. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Teman-teman sendiri yang menilai. Kalau ini pendapat saya ya. Jadi yang saya sampaikan ini pendapat saya saat melihat ekspresi wajah. Karena saya lebih suka melihat ekspresi-ekspresinya dan bagaimana gestur badan serta ekspresi wajah mereka saat si Slayer datang. Dan Pak Mangapul langsung tahu ya, wah ini arahnya bakal ke sana. Dia langsung duluan ngomong-ngomong dan dia sedikit memuji ya. Dia mencoba memuji, wah Islam gini kan. Saya senang nonton gitu ya. Saya juga sering mendengarkan ya. Jadi ini coba dia bahas supaya si Slayer bisa lebih santai, si Slayer juga bisa diam gitu kan. Jadi Pak Mangapul coba mengambil alih dengan ngomong-ngomong seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan.
teman-teman yang nilai sendiri. Makasih buat kesempatannya untuk menjelaskan tentang bagaimana si Kelvin datang ke sana ya. Jadi teman-teman sendiri yang lihat Wahyu 1 ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesus dikaruniakan wahyu. Ya, wahyu itu dikaruniakan kepada Yesus Kristus oleh Allah. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.